Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eki Sunanto Kolkoser. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari 4 modul yang telah saya buat selama 4 minggu terakhir ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu Big Data dan mengapa Big Data itu penting. Secara definisi, Big Data adalah himpunan data yang sangat besar, kompleks, dan bertumbuh dengan cepat sehingga melampaui kemampuan sistem komputasi tradisional untuk menangkap, mengelola, dan memprosesnya dalam waktu yang wajar. Sumber data dari Big Data ini terdiri dari banyak sumber, salah satunya adalah aktivitas di media sosial, transaksi di e-commerce, sensor pada perangkat IoT, data GPS dan geospasial, serta rekaman medis digital. Signifikansi dari Big Data secara strategis adalah memahami pelanggan, menganalisis pola perilaku untuk personalisasi produk dan layanan. Kedua adalah optimalisasi operasional, mengidentifikasi inefisiensi dalam rantai pasokan atau produksi. Yang ketiga adalah deteksi penipuan atau fraud detection yang melakukan analisis aliran transaksi secara real time untuk mendeteksi anomali. Yang keempat adalah inovasi produk yang menggunakan data pasar untuk memandu pengembangan produk baru. Lalu yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang menggantikan intuisi dengan keputusan berbasis data atau data driven decision. Karakteristik big data itu secara umum terdiri dari 5, yang pertama adalah volume atau ukuran yang mengacu pada skala data yang luar biasa besar seperti terabyte, petabyte, atau bahkan exabyte. Contohnya adalah satu mesin jet dapat menghasilkan 10 terabyte data sensor dalam satu penerbangan transatlantik. Tantangan dari volume atau ukuran memerlukan solusi penyimpanan terdistribusi yang ekonomis dan yang dapat diskalakan. Yang kedua adalah velocity atau kecepatan. Kecepatan data baru dihasilkan dan perlu diproses, seringkali mendekati real time. Contohnya seperti bursa saham yang menghasilkan jutaan transaksi per detik, media sosial yang menerima jutaan unggahan per menit. Tantangan dari velocity ini adalah membutuhkan arsitektur pemrosesan data aliran atau stream processing. Lalu yang ketiga adalah variety atau keragaman data yang mengacu pada beragamnya format data yang ada. Contohnya adalah data terstruktur seperti table SQL, semi terstruktur seperti JSON dan XML, dan data tidak terstruktur seperti teks, email, gambar, maupun video. Mayoritas data saat ini dalam bentuk tidak terstruktur. Sementara tantangan dari variety ini adalah memerlukan alat yang fleksibel untuk melakukan parsing dan menganalisis berbagai jenis data. Yang keempat adalah veracity atau keakuratan. Veracity ini berkaitan dengan kualitas dan keandalan data yang seringkali kotor. Contohnya mengandung ambiguitas, data hilang, atau bahkan bias. Prinsip yang diterapkan pada veracity adalah garbage in, garbage out. Tantangan dari veracity ini adalah memerlukan teknik pembersihan data atau data cleansing untuk memastikan kualitas analisis. Sementara yang terakhir adalah value atau nilai. Tujuan akhir dari value ini adalah mengubah data menjadi nilai yang dapat terukur. Contohnya seperti Netflix yang menganalisis riwayat tontonan menggunakan volume, velocity, dan variety untuk melakukan rekomendasi film dalam bentuk value yang meningkatkan retensi pelanggan. Tantangan dari value ini membutuhkan keahlian analitik dan machine learning untuk mengekstrak wawasan. Lalu berikutnya adalah pembahasan mengenai arsitektur, mulai dari big data, mulai dari lambda hingga lakehouse. Konsep dasarnya yaitu arsitektur berlapis atau layered arsitektur. Sebagian besar arsitektur modern dibangun berdasarkan lapisan dengan fungsi spesifik. Lapisan pertama adalah data ingestion, mengumpulkan data dari sumber spesifik seperti aplikasi web, IoT, CRM, dan media sosial. Yang kedua adalah data storage yang melakukan penyimpanan data dalam skala besar, seringkali pada data lake seperti AWS, S3, dan juga HDFS. Yang ketiga adalah data processing yang mengelola data menggunakan mesin pemrosesan terdistribusi. Sementara lapisan terakhir itu adalah data visualization yang menyajikan hasil analisis kepada pengguna. Mode arsitektur yang populer digunakan yaitu adalah lambda, model yang menangani data secara batch, akurat, latensinya tinggi, dan model real time yang cepat tapi kurang akurat secara terpisah lalu menggabungkan hasilnya. Yang kedua adalah arsitektur kappa yang penyederhanahan dari lambda yang hanya menggunakan satu alur pemrosesan
berbasis streaming untuk semua data. Lalu arsitektur yang terakhir adalah data lakehouse yang menggunakan model terbaru yang menggabungkan fleksibilitas data lake dengan fitur manajemen dan keandalan data warehouse. Pilar pertama pada penyimpanan data yaitu adalah perbandingan SQL dengan NoSQL. Keterbatasan database relasional atau keterbatasan SQL itu memiliki skema yang kaku, struktur tabelnya harus didefinisikan dari awal, sehingga sulit untuk diskalakan secara horizontal, sehingga tidak ideal untuk data bervolume besar dan beragam. Solusi pada SQL adalah penggunaan database NoSQL, not only SQL, yang dirancang untuk lingkungan terdistribusi dengan skalabilitas horizontal dan skema yang fleksibel. Jenis-jenis data NoSQL itu adalah sebagai berikut, antara lain document store, contohnya MongoDB, yang menyimpan data dalam format dokumen fleksibel seperti JSON, yang cukup baik untuk data semi terstruktur. Yang kedua adalah key value store, contohnya Redis, yang menyimpan data dalam pasangan kunci nilai sederhana, sangat cepat untuk operasi baca tulis. Yang ketiga adalah column family store, contohnya Cassandra, yang mengoptimalkan penyimpanan berdasarkan kolom, efisien untuk query pada dataset yang besar. Yang keempat adalah graph database, contohnya Neo4j, dirancang untuk menyimpan dan menavigasi hubungan antar data, ideal untuk jejaring sosial atau sistem rekomendasi. Landasan NoSQL berdasarkan pada teorema CAP yang menyatakan sistem terdistribusi hanya bisa memilih 2 dari 3 jaminan, yaitu C, konsistensi, E, availability, dan P, partition tolerance. C, yang berarti semua node hanya melihat data yang sama pada waktu yang sama. Analoginya adalah seperti saat saldo rekening bank yang harus sama di 2 ATM yang berbeda bahkan setelah pengguna melakukan setoran. Yang kedua adalah availability, yang berarti setiap permintaan akan mendapatkan respon meskipun mungkin datanya bukan data yang terbaru. Analoginya seperti situs e-commerce yang selalu menampilkan produk meskipun mungkin stok yang ditampilkan tidak lagi ada. Lalu yang ketiga adalah P, yaitu partition tolerance, yaitu sistem tetap beroperasi meskipun terjadi gangguan komunikasi antar node. Dalam sistem modern, P adalah sebuah keharusan. Pilihan kritis yang mungkin dapat diambil adalah sistem CP atau konsistensi dengan partition tolerance, yang berarti pada saat jaringan terputus, sistem akan berhenti merespon untuk menghindari data yang tidak konsisten seperti MongoDB, Redis, dan sistem reservasi tiket. Atau mungkin melakukan pilihan kedua, yaitu AP, yang berarti availability dan partition tolerance, yang berarti pada saat jaringan terputus, sistem tetap melakukan respon dan data yang dikumpulkan akan disinkronkan nanti apabila jaringan telah terhubung kembali. Contohnya seperti Cassandra, DynamoDB, yang contoh nyatanya dilakukan pada riwayat tontonan Netflix. Pilar kedua adalah pemrosesan data, baik MapReduce maupun Spark. Hadoop MapReduce adalah model pemrograman pionir untuk pemrosesan paralel skala besar. Analogi prosesnya adalah 100 orang atau mapper masing-masing membaca satu halaman buku dan mencatat setiap kata dengan angka 1. Lalu fase keduanya adalah melakukan reduce. Satu koordinator reducer mengumpulkan semua catatan dan menjumlahkan angka 1 untuk setiap kata unik untuk mendapatkan total frekuensi. Kelemahan dari MapReduce ini berbasis disk sehingga lambat untuk analisis interaktif dan algoritma iteratif seperti machine learning. Yang kedua adalah Spark. Apache Spark memiliki mesin analitik yang terpadu, yang cepat dan serbaguna. Keunggulan dari Spark tersendiri adalah pemrosesan in memory, yang berarti penyimpanan datanya di dalam RAM bukan di dalam disk, yang menghindari operasi baca tulis ke disk yang lambat, menghasilkan kecepatan hingga 100 kali dari MapReduce. Keunggulan keduanya adalah ekosistem yang kaya yang menyediakan library untuk SQL, streaming, machine learning, dan juga pemrosesan graph. Spark cukup ideal untuk kasus penggunaan seperti pelatihan model machine learning dan analisis sentimen yang kompleks. Contoh studi kasus dan visualisasi yang akan saya contohkan di sini adalah studi kasus e-commerce di Indonesia yang menggunakan arsitektur
Kappa dengan Apache Kafka untuk ingestion, AWS S3 sebagai data lake-nya, dan Spark Streaming sebagai mesin pemrosesan utamanya. Hasilnya adalah sistem rekomendasi yang dipersonalisasi meningkatkan click-through rate sebesar 35% dan nilai transaksi rata-rata sebesar 15%. Lalu sinkronisasi inventaris real-time mengurangi pembatalan pesanan akibat stok kosong sebanyak 80%. Berikutnya adalah visualisasi yang mengubah data menjadi wawasan. Menerjemahkan data dan hasil analisis kompleks ke dalam format grafis yang mudah dipahami oleh pengambil keputusan non teknis itu cukup penting, yang mana industri menggunakan tools-tools sebagai berikut. Salah satunya adalah Tableau yang unggul dalam membuat dashboard yang interaktif dan menarik secara visual. Lalu ada Power BI yang pilihan populer bagi organisasi yang menggunakan banyak ekosistem Microsoft seperti Word, Excel. Lalu ada Looker, alat berbasis web yang mudah digunakan terutama untuk data yang bersumber dari Google. Kesimpulan serta arahan dari rangkuman ini adalah ekosistem big data terdiri dari teknologi khusus untuk setiap lapisannya seperti penyimpanan sebagai contoh NoSQL dan pemrosesannya dalam contoh Spark. Evolusi arsitektur seperti Lambda, Kappa, Lakehouse menunjukkan pergeseran ke pemrosesan yang lebih cepat, fleksibel, dan terintegrasi. Meskipun implementasinya menantang, manfaat yang diperoleh jauh melampaui biayanya. Kesimpulan akhirnya adalah adopsi arsitektur dan infrastruktur big data yang tepat bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan strategis bagi organisasi yang ingin bertahan dan unggul dalam persaingan di era digital. Tren masa depan yang mungkin dapat terjadi adalah perkembangan selanjutnya akan dibentuk oleh integrasi kecerdasan buatan yang lebih dalam, penggunaan edge computing, serta peningkatan fokus pada tata kelola dan etika data. Sekian presentasi singkat dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.